Hai, kembali lagi di A3T. Kalian pengen beli laptop baru yang lebih bagus tapi kemahalan dan cuma punya laptop lama? Mau asal gaming yang main tanpa harus perlu spek tinggi asalkan jalan? Laptop cepet panas pas lagi main game? Suka nge-lag pas main game? Kalian pasti nggak mau banget kan sampai hal itu terjadi? Karena di video kali ini kami akan menjawab serta membagikan tips-tips ampuh kalian kaum kere dalam mengatasi masalah nge-lag atau lemot dalam laptop kalian, terutama laptop jadul kalian. Gak usah banyak basa-basi lagi, yuk kita bahas semuanya di video. Oke, kita punya dua opsi untuk kalian kaum kere-kere hore yang masih sayang laptop lama dan hanya memiliki budget tipis. Ningkatin performa laptop jadul kalian yaitu dengan penambahan internal dengan penambahan hardware serta pembongkaran dalam laptop dan penambahan di eksternal laptop yang bisa disebut juga dengan aksesoris pendukung laptop dalam membantu kinerja laptop. Nah, pertama kita akan membahas tentang internal. Apa aja sih yang harus kita butuhin untuk membongkar laptop kita untuk mengganti bagian internalnya. Nah, hal yang utama itu adalah obeng. Nah, di sini kita menggunakan obeng modular, di mana mata-mata obeng tersebut dapat diganti sesuai dengan kebutuhannya. Kayak misalnya ada yang obeng minus, ada obeng plus, dan bahkan juga bisa obeng bintang. Nah, bagian pertama yang bakal kita ganti itu adalah RAM atau Random Access Memory. Seperti yang kata-katanya itu adalah memori, RAM itu berguna untuk menyimpan memori secara sementara ketika aplikasi sedang berjalan di background ataupun sedang kita pakai. Makanya dengan penambahan RAM, multitasking di laptop kita dapat berjalan dengan lebih lancar. Nah, jadi kayak ibarat misalnya nih, kayak koki, antara koki sama dapur kecil sama dapur lebar itu kan pasti hal yang bisa dilakuin itu beda kan sama dia. Nah, makanya itu adalah penggunaan RAM, di mana bisa membantu multitasking dan bahkan sampai video editing. Karena dari software video editing nih ya, biasanya minimal itu RAM-nya 16 GB. Nah, di sini kita menggunakan penambahan RAM dengan menggunakan clock speed sebesar 2400 MHz. Nah, di sini kita menambah RAM sebesar 4 GB. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian gampang ya. Biasanya di bagian belakang laptop itu kalian tinggal buka skrup, kalian buka, nah nanti di sana ada slot RAM-nya. Nah, kalian tinggal sesuaiin sama ada kayak lubang gitu. Nah, nanti kalian tinggal masukin dan kalian tekan. Nah, nanti ada bunyi kayak semacam klik yang artinya RAM itu sudah terinstall di laptop kalian. Kedua yaitu dengan penambahan SSD atau solid state drive. Zaman sekarang nggak pakai SSD berasa beda peradaban. Penambahan SSD merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah lemot di laptop jadul Anda. Hampir kebanyakan orang mengupgrade laptopnya dengan SSD dengan alasan slow boot, not responding, dan masih banyak hal lemot lainnya yang banyak disebut. SSD banyak kepakai oleh orang-orang kebanyakan sebagai booting OS pada laptopnya. Kecepatan SSD bisa sampai 10 kali lipat lebih cepat daripada hard disk biasa, tergantung merek dan barang-barang tersebut. Dan spesifikasinya juga ya. Jika HDD yang selama ini kita gunakan untuk memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai komponen penunjang performa, maka SSD lebih mengarahkan ke sistem full elektrik, tanpa adanya part yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Ibarat kata, cara kerja SSD mirip seperti proses transfer data yang biasa kita temukan di microSD, RAM, atau USB flash disk. Sedangkan cara kerja HDD lebih menyerupai floppy disk atau disket. Perbedaan berikutnya bisa dilihat dari segi ukuran dan bentuk, di mana HDD memiliki dimensi yang lebih besar daripada SSD. Jadi, bagi Anda yang ingin memiliki media penyimpanan ringkas sekaligus performa tinggi, pilihlah SSD. Bisa menjadi jawaban yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan kita. Memang dari segi harga SSD sangatlah mahal, tetapi dalam segi performa akan menjadi nilai plus dalam kategorinya.
Dari laptop yang kita punya, kita dapat mengupgrade laptop kita dengan cara penambahan atau penggantian dengan SSD. Dikarenakan setiap laptop memiliki MOBO yang berbeda-beda, maka cek dulu spesifikasi laptop kita. Tidak ada salahnya juga menambahkan SSD dalam slot M.2 tersebut. Yang ketiga, dengan penggantian thermal paste. Opsi ini menurut kami sangat riskan dan mudah sekali terjadi masalah apabila kalian masih belum terbiasa untuk membongkar laptop kalian sendiri. Semakin lama penggunaan laptop kalian pasti lama-kelamaan akan berpikir, kenapa sih laptopnya tuh kok semakin panas? Dulu kayaknya nggak seperti ini deh. Hal ini bisa disebabkan karena thermal paste di prosesor maupun VGA laptop kalian yang sudah mengering dan tidak efektif lagi dalam menghantarkan panas yang berlebih ke exhaust, yang menyebabkan panas laptop berlebih yang kayak bisa sampai manasin nasi ataupun goreng telur. Seperti itu. Tadi setelah membahas pembahasan komponen internal, sekarang kami akan membahas komponen eksternal yang mendukung performa laptop jadi makin jos. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan penambahan cooling pad atau vakum pada bagian exhaust. Cooling pad adalah sebuah alat khusus yang diletakkan di bawah laptop yang berfungsi sebagai pendingin suhu dari laptop. Cooling pad sangat perlu digunakan khususnya untuk laptop yang digunakan untuk bekerja keras seperti bermain game, editing video, dan menggunakan aplikasi berat lainnya untuk memberi udara dingin yang masuk ke dalam komputer. Sementara vakum ini membantu laptop Anda untuk membuang panas dari laptop Anda sehingga laptop akan tetap dingin dan bekerja dengan lancar. Dengan sistem kerja ini, suhu laptop Anda dijamin lebih dingin dibandingkan menggunakan cooling pad biasa yang hanya meniupkan angin ke laptop. Oke, yang kedua adalah suhu ruangan. Suhu pada laptop atau notebook dapat terpengaruh biasanya karena beberapa faktor, yaitu suhu ruangan, kinerja berlebih, penempatan udara laptop yang terlalu rapat, dan lain-lainnya. Suhu pada laptop atau notebook seharusnya dapat mempengaruhi kinerja perangkat Anda. Seperti misalnya, suhu laptop atau notebook Anda yang melebihi 80 derajat Celcius, maka kinerja hardware akan diturunkan dengan sengaja agar tidak mempercepat proses kerusakan pada laptop Anda. Walau kinerja sengaja diturunkan agar tidak mempercepat kerusakan, jika suhu sudah berlebih, bukan berarti hardware Anda akan bertahan lama. Sebaliknya, Anda juga perlu memperhatikan faktor yang menyebabkan suhu laptop atau notebook meningkat seperti pada faktor yang sudah saya sebut tadi. Ya, jadi sekian beberapa pilihan-pilihan dari kami apabila kalian ingin sekedar mengupgrade laptop kalian tapi memiliki budget terbatas. Karena kan dipikir-pikir daripada ganti laptop masih sayang kan. Nah, kalian bisa tulis di komentar di bawah apa saja sih yang mungkin bisa ditambah lagi untuk mengupgrade performa laptop kalian. Nah, jadi sekian dari kami A3T. Thumbs up if you like it, subscribe if you love it. A3T signing out.